Pertama kali Gatot Supiartono bertemu Holly Angela tahun 2007 di tempat mentereng yaitu Grand Manhattan Club Karaoke di Hotel Borobudur, Jakarta. Hubungan mereka semakin serius. Holly yang awalnya sempat tinggal di kawasan Pegangsaan Jakarta Pusat, kemudian pindah ke apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan. Pada Januari 2011, Gatot menikahi Holly di Bandung. Holly yang tadinya beragama Katolik pindah keyakinan mengikuti Gatot yang beragama Islam. Holly mengenalkan Gatot kepada Ani, ibu angkatnya yang tinggal di Cibubur. Dia juga mengenalkan Gatot pada adiknya dan seorang anak perempuan yang belakangan diketahui Gatot ternyata adalah anak kandung Holly dari suami terdahulu. Pernikahan Gatot dan Holly hanya berjalan harmonis selama 8 bulan. Setelah itu hanya pertengkaran demi pertengkaran yang terjadi. Holly minta cerai berkali-kali hingga Gatot menjatuhkan talak 3. Tapi tak lama kemudian wanita itu minta rujuk. Tidak bisa, kata Gatot. Holly lalu mengajak Gatot menemui guru agamanya di Tegal. Sang guru bilang mereka bisa kembali, sehingga Holly dan Gatot pun akhirnya rujuk. Gatot Supiartono adalah pria sibuk. Dia sibuk dengan pekerjaannya, juga sibuk dengan 2 istrinya, yaitu istri pertama yang dinikahinya secara sah di Solo tahun 99 dan telah memberinya 1 anak. Gatot juga sibuk dengan istri kedua, yang tadi sudah disebutkan, yaitu Holly Angela, yang dinikahinya secara siri di Bandung tanpa sepengetahuan istri sah. Kalau soal pekerjaan, Gatot punya tugas dan tanggung jawab seabrek. Dia pejabat eselon 1 di BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan RI dengan total gaji dan tunjangan sekitar 41 juta rupiah per bulan. Dia merupakan auditor utama keuangan negara BPK. Gelar akademisnya sarjana hukum dan master akuntansi. Selain itu, dia juga memiliki sertifikat CFE atau Certified Fraud Examiner, yaitu spesialis atau auditor dalam mencegah dan memberantas fraud atau kecurangan dan penipuan dalam transaksi keuangan. Dia penerima penghargaan Satya Lencana Kesetiaan 30 tahun dan telah banyak menyelamatkan keuangan negara, ikut membongkar beberapa kasus korupsi besar, antara lain kasus Bank Senturi. Kembali kepada kehidupan pernikahan sirinya dengan Holly, rujuk ternyata bukan solusi baik. Buktinya, bukannya bahagia, Gatot malah gusar, dan kegusaran itu dicurahkannya kepada Surya Hakim. Surya Hakim adalah sopir yang pernah bekerja di sebuah hotel di Pecenongan, tempat dulu Gatot pernah menginap. Sejak perkenalan mereka, Gatot kerap memakai jasa Surya sebagai sopir mengantar jemput dirinya dari kantor BPK atau dari apartemen Kalibata City yang merupakan tempat tinggal sang istri siri Holly Angela. Lambat laun Surya Hakim tidak cuma jadi sopir part-time tapi juga jadi orang kepercayaan Gatot. Kepada sang sopir, Gatot berkeluh kesah. Sikap Holly temperamental, sering marah-marah dan mengucapkan kata-kata kasar kepada saya. Gatot bercerita suatu hari dia pernah datang terlambat 10 menit ke apartemen Holly dan wanita itu mengamuk, mengusir dirinya. Sampai-sampai Gatot terjatuh ke lantai dan pakaiannya lepas akibat diseret Holly yang bertubuh bongsor. Beruntung Gatot bisa minta tolong kepada tukang sampah di apartemen untuk membelikan dirinya kaos sehingga dia tidak pulang ke rumahnya dengan separuh bugil. Pada April 2013, Gatot kembali berkeluh kesah kepada si sopir Surya. Dia bilang tidak kuat lagi menghadapi sikap Holly yang temperamental dan banyak menuntut dibelikan segala macam. Padahal Gatot telah membelikan istri sirinya itu mobil dan apartemen. Namun Holly tidak puas dan kini bahkan nekat mendesak Gatot menceraikan istri sahnya. Gatot geram. Holly semakin berani dan hal itu tidak boleh dibiarkan. Kepada Surya, Gatot minta bantuan. Carikan orang yang bisa memberi pelajaran pada Holly. Beberapa hari kemudian di kantor Gatot di gedung BPK lantai 6, dia berdiskusi dengan si sopir. Saat itulah si sopir mengusulkan bagaimana supaya Holly disantet saja. Gatot setuju. Si sopir pun menemui seseorang bernama Uyat untuk menyantet Holly. Tapi Uyat menolak. Saya bukan dukun santet, saya dukun penyembuh penyakit. Uyat menyarankan agar Surya minta bantuan seorang pria bernama Pago Satria Permana. Ketika bertemu Pago, Surya membeberkan rencananya untuk memberi Holly Angela pelajaran.
Pago setuju asalkan dibayar 200 juta rupiah, tapi dia punya usul berbeda. Dia sarankan agar Holly dibunuh dengan cara dirampok di taksi. Ketika Surya menyampaikan hal itu kepada Gatot, sang pejabat eselon 1 mengatakan setuju membayar Pago 200 juta rupiah, tapi dia menolak Holly dirampok lalu dibunuh. "Saya hanya ingin Holly diberi pelajaran," tegasnya pada Surya. Pada bulan Agustus 2013, di kantornya di gedung BPK lantai 6, Gatot kembali menyampaikan idenya pada Surya. Culik Holly dari apartemen dengan dibius, lalu masukkan dia ke dalam koper besar. Setelah itu bawa keluar apartemen dan beri pelajaran. Takut-takuti dia dan teror agar tidak mengganggu saya lagi. Surya pun menyampaikan rencana itu kepada Pago. Surya juga merekrut 2 orang lainnya, yakni Rusky Hutagalung dan El Rizky Yudhistira alias Haris. Dan demikianlah Surya memulai persiapan. Dia mencari obat bius dan koper besar. Dia sempat bingung karena tidak bisa menemukan koper yang bisa memuat tubuh Holly Angela yang tinggi dan bongsor. Gatot menyarankan agar Surya membuat peti dan diberi roda, juga membeli 2 buah gitar listrik sebagai isi peti agar nanti orang-orang di apartemen mengira peti itu berisi peralatan musik dan mereka tidak curiga. Gatot juga menyuruh Surya menyewa mobil untuk mempermudah pergerakan mereka. Sang pejabat lalu memberikan kartu akses dan kunci duplikat unit apartemen Holly kepada Surya dan minta Surya membeli HP dan nomor baru untuk digunakan berkomunikasi. Nah, untuk memperlancar aksi, dibutuhkan markas yang dekat dengan kediaman Holly. 1 unit apartemen pun disewa di Kalibata City di Tower Ebony, yaitu tower yang sama dengan Holly, namun beda lantai. Unit Holly di lantai 9, sedangkan unit Surya CS di lantai 6. Selanjutnya, di markas lantai 6 itulah semua rapat dan persiapan dilakukan. Pembagian tugas mulai ditetapkan. Namun setelah dipikir-pikir, tim kekurangan 1 orang lagi yang nantinya bertugas sebagai pengawas. Surya pun minta bantuan kenalannya Abdul Latif. Latif setuju dengan syarat upah harus dibagi rata. Komplit sudah, kini anggota tim berjumlah 5 orang. Surya pun melapor pada Gatot dia siap beraksi. Rencananya aksi akan dilakukan saat Gatot dinas seminggu di Australia. Pada September 2013 sebelum berangkat ke Australia, Gatot memberikan uang kepada Surya sebesar 250 juta rupiah dengan rincian 200 juta rupiah untuk upah dan 50 juta rupiah untuk biaya operasional. Pada 27 September 2013, Gatot pun berangkat ke Australia dan Surya CS siap beraksi. Pada Sabtu siang 28 September 2013, sang pejabat mengirim pesan BBM dari Australia kepada Surya bahwa hari Minggu Holly akan pergi ke rumah Ani, ibu angkatnya yang tinggal di Cibubur. Tapi Gatot tidak tahu apakah Holly akan menginap di sana atau tidak. Dia minta Surya standby. Surya pun segera menghubungi rekan-rekannya agar berkumpul di markas lantai 6 apartemen Kalibata City pada Minggu pagi 29 September 2013. Aksi awal pun dimulai. Surya dan Pago standby di bawah gedung apartemen untuk mengintai apakah Holly jadi pergi ke Cibubur. Sekitar pukul 1 siang, tampak Holly turun dari apartemen. Dia dijemput dengan mobil oleh Ani, ibu angkatnya. Keduanya meluncur menuju Cibubur. Sementara itu, Surya dan Pago membuntuti mereka dengan mobil hingga memasuki sebuah kompleks perumahan di Cibubur. Tak lama kemudian, Gatot mengirim pesan lagi kepada Surya. Holly akan menginap di Cibubur. Baiklah, Surya dan Pago pun mundur dan kembali ke markas di lantai 6 apartemen Kalibata City. Keesokan hari, Senin 30 September 2013, tim kembali beraksi. Surya dan Pago kembali ke Cibubur dengan mobil dan mengintai munculnya Holly di depan gerbang perumahan. Tapi ditunggu-tunggu hingga siang, Holly tidak nongol juga. Surya akhirnya memutuskan kembali ke markas di Kalibata, meninggalkan Pago mengintai seorang diri. Dan akhirnya tampak Holly dan Ani, ibu angkatnya, keluar dari kompleks perumahan dengan mengendarai mobil. Mereka menuju Mall Ciputra. Sekitar pukul 9 malam, Gatot kembali mengirim pesan BBM kepada Surya dan menginformasikan bahwa Holly akan pulang ke apartemen sekitar pukul 10 malam. Surya CS bersiap-siap.
Pago yang menguntit Holly menginformasikan Holly akan segera tiba di apartemen Kalibata City dengan taksi. Dengan kunci duplikat, Latif segera mengantar Rusky Hutagalung dan Haris masuk ke unit Holly di lantai 9. Keduanya bersembunyi di sana menunggu kedatangan Holly. Setelah itu Latif bergegas turun ke lobi dan menemui Surya yang menunggu di taman apartemen. Sekitar pukul 10.30 malam, Holly tiba di apartemen dengan taksi. Latif mengikuti wanita itu dan bersama-sama dengannya naik satu lift ke lantai 9. Pada saat yang sama, Surya menghubungi Rusky dan Haris yang sedang bersembunyi di unit apartemen Holly. Holly sudah naik ke lantai 9, katanya. Lalu Surya bergegas naik ke lantai 9 melalui lift lain yang tidak menggunakan kartu akses. Sementara itu lift yang dinaiki Holly tiba di lantai 9. Holly keluar diikuti Latif yang ingin memastikan wanita itu masuk ke unitnya. Saat itu sambil membuka pintu unitnya, Holly menelpon Ani, ibu angkatnya, dan mengatakan dirinya telah tiba di apartemen. Ketika Holly masuk ke apartemennya, tiba-tiba dua pria menyerangnya. Rusky berusaha membekapnya dengan sapu tangan yang sudah dibubuhi obat bius, tapi Holly meronta, berteriak, menjerit-jerit. Teriakannya terdengar hingga keluar unit. Surya yang berada di lantai itu dan tengah mengintai mulai panik. Teriakan Holly bisa-bisa didengar seisi apartemen. Pria itu pun bergegas turun ke lobi agar tidak dicurigai celingak-celinguk di lantai 9. Tak lama dia menerima kabar dari Latif yang ternyata sudah terlebih dulu turun dari lantai 9 dan kini berada di luar apartemen. Latif bilang keadaan kacau, tidak sesuai rencana. Holly berteriak dan menjerit-jerit. Surya bergegas menemui Latif di luar apartemen. Keduanya segera pergi meninggalkan apartemen dengan mobil yang diparkir di luar. Lalu bagaimana nasib Holly? Setelah dibekap Rusky dengan sapu tangan yang dibubuhi obat bius, Haris selalu memukuli kepala Holly hingga 7 kali dengan sepotong besi. Lantas mereka mengikat kaki dan tangannya dengan kabel. Namun kedua pelaku tidak sadar saat tadi mereka menyerang Holly, HP wanita itu masih aktif dan Ani mendengar dengan jelas jeritan minta tolong Holly sebelum hubungan HP putus. Ani mencoba berkali-kali menelpon HP Holly tapi tidak ada jawaban. Wanita itu yakin ada sesuatu yang buruk menimpa anak angkatnya. Dia langsung bertindak cepat dan menelpon kerabatnya yang berada tak jauh dari lokasi apartemen Kalibata City. Si kerabat lalu menghubungi dua saudara Holly dan mereka segera ke apartemen dan melapor pada satpam. Bersama satpam mereka naik ke unit apartemen Holly dan mendengar seperti suara orang bertengkar dan bunyi pukulan. Satpam berteriak-teriak dan menggedor agar pintu dibuka, tapi ditunggu-tunggu pintu tidak juga dibuka. Saat itu sudah banyak penghuni lainnya berkumpul di depan unit Holly. Mereka pun mendobrak pintu dan di dalam kamar Holly ditemukan bersimbah darah, tertelungkup dengan tangan dan kaki terikat kabel charger HP. Kondisinya kritis. Holly segera dibawa ke rumah sakit Triadipa Pancoran, namun meninggal dalam perjalanan hingga kemudian dibawa ke RSCM untuk diotopsi. Kejadian itu telah dilaporkan kepada polisi yang segera memeriksa TKP. Polisi bertanya-tanya, tadi di TKP hanya ditemukan Holly, tapi di mana pelaku yang menganiaya wanita itu? Kejadian sebenarnya seperti ini. Ketika si pelaku Rusky dan Haris mendengar suara orang ramai dan pintu unit apartemen Holly digedor-gedor, keduanya panik. Kemana mereka harus bersembunyi dan melarikan diri? Warga tentu akan mendobrak pintu dan masuk. Tamatlah sudah riwayat mereka. Tak ada pilihan lain, Rusky dan Haris nekat. Mereka mengambil handuk dan mengikatkannya ke teralis di balkon. Lalu dengan cara berpegangan dengan handuk, Rusky turun ke balkon unit lantai 8 tepat di bawah unit Holly. Rusky berhasil sampai di balkon bawah dengan selamat. Namun sial bagi Haris, dia terpeleset dan jatuh dari ketinggian lantai 9, tewas di halaman apartemen. Sementara itu Surya Hakim dan Latif menjemput Pago yang saat itu menunggu di depan Mall Kalibata. Lalu Surya, Latif, dan Pago menuju ke arah Cililitan. Namun tiba-tiba Rusky menelpon dengan panik, "Keluarkan aku dari unit di lantai 8. Ternyata dengan memecahkan kaca balkon, Rusky berhasil masuk ke unit di lantai 8 yang tidak berpenghuni. Tapi dia terjebak di dalam unit sebab pintu keluar unit dikunci sehingga dia tidak bisa keluar dan melarikan diri. "Haris di mana?" tanya Surya.
Haris masih di unit Holly, jawab Rusky. Pria itu tidak tahu bahwa temannya Haris terpeleset lalu jatuh dan tewas di halaman apartemen. Surya lalu turun di tengah jalan dan berjalan kaki seorang diri kembali ke apartemen Kalibata City, sedangkan Pago dan Rusky dengan mobil melanjutkan perjalanan. Setiba di apartemen, Surya mendapat informasi ada orang yang jatuh dari balkon lantai 9 dan Surya kemudian tahu orang itu adalah Haris, tapi tentunya dia bungkam dan bergegas naik ke lantai 8 menuju ke unit tempat Rusky terjebak. Dia mencoba membuka pintu berkali-kali, tapi sial, gagal. Rusky tetap terkurung di dalam unit yang tidak berpenghuni itu. Surya menyerah dan kembali ke markas di lantai 6 hingga pagi dia tidak berani turun ke bawah. Sungguh malam yang mencekam dan menggemparkan di apartemen Kalibata City. Esoknya, Selasa 1 Oktober 2013 dini hari, Gatot dari Australia mengirim pesan BBM kepada Surya. Bagaimana aksi penculikan Holly? Tanyanya. Surya menjawab semuanya kacau balau. Satu orang jatuh dari lantai 9 dan ada yang terjebak di lantai 8. Surya belum bisa memastikan apakah Holly tewas atau tidak. Gatot segera mengirimkan kode clear chat. Itu merupakan kesepakatan mereka sebelumnya. Arti kode itu adalah mulai saat ini hubungan kita putus, hapus semua kontak BBM dan nomor telepon serta HP dan kartu dibuang. Sorenya, Surya menemui Pago dan Latif di kawasan Cibinong. Ketiganya sepakat tidak akan melakukan apapun untuk Rusky. Lalu di dalam mobil mereka membagi uang pembayaran. Surya menyerahkan 170 juta rupiah kepada Pago. Seharusnya 200 juta tapi Pago sudah kasbon 30 juta rupiah. Lalu Pago membagi 4 orang masing-masing 40 juta rupiah sehingga total 160 juta rupiah. Sedangkan sisanya 10 juta rupiah atas usul Pago akan diberikan kepada keluarga Haris yang telah meninggal dunia. Untuk pemberian jatah Rusky dan almarhum Haris dititipkan kepada Pago. Setelah itu mereka bertiga berpisah dan sepakat untuk menghilang dan tidak bertemu lagi. Kasus pembunuhan di lantai 9 apartemen Kalibata City itu sadis juga ganjil. Hasil otopsi menunjukkan Holly Angela tewas akibat mati lemas dipukuli berkali-kali dengan benda tumpul. Di TKP, polisi menemukan sarung tangan dan potongan besi berlumuran darah yang diduga dipakai menghabisi Holly. 2 ponsel Holly juga ditemukan di sana. Dan anehnya pada saat yang sama, seorang pria ditemukan jatuh dari balkon unit Holly di lantai 9 dan ditemukan tewas di pekarangan apartemen. Pria itu tidak dikenali karena dia tidak membawa identitas apapun. Polisi menyebutnya Mr. X dan menyebarkan fotonya di media. Untuk sementara polisi menduga Mr. X dan Holly saling kenal. Kemungkinan pria itu kerap mengunjungi Holly. Kejadian itu bukan perampokan karena tidak ada barang yang hilang. Jejak-jejak darah yang tidak beraturan di ruangan diduga adalah jejak Mr. X. 5 hari kemudian ada kejutan. Satu keluarga mendatangi polisi. Mereka mengaku datang dari Lampung dan merupakan keluarga Mr. X. Mereka mengatakan Mr. X adalah Haris. Mereka yakin setelah melihat ciri-ciri jasad lewat foto di media. Keluarganya mengatakan Haris mengaku di Jakarta bekerja sebagai debt collector. Sementara itu polisi telah memeriksa rekaman CCTV apartemen dan melihat 2 orang mencurigakan bolak-balik keluar masuk apartemen dan menaiki lift. Ketika polisi menanyakan kedua pria itu kepada keluarga Haris, mereka mengenalinya sebagai Surya Hakim dan Abdul Latif. Pada Senin 7 Oktober 2013, sekitar seminggu setelah tewasnya Holly, polisi pun berhasil meringkus Abdul Latif di rumahnya di kawasan Depok. Sedangkan Surya Hakim diringkus 2 hari kemudian, dini hari 9 Oktober di Karawang, Jawa Barat. Pago buron. Sedangkan Rusky yang tadinya terkurung di unit lantai 8 telah berhasil lolos dengan mencongkel pintu dan juga dinyatakan buron. Dari Surya dan Latif kemudian terungkap otak di balik tewasnya Holly adalah Gatot Supiartono, si pejabat BPK. Pada 16 Oktober, sepulang dinas dari Australia, Gatot segera memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya. Pria itu diperiksa 12 jam dan langsung ditetapkan sebagai tersangka. Sidang kasus penganiayaan yang berujung tewasnya Holly Angela digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Maret 2014. Dalam persidangan, tim kuasa hukum Gatot minta pada hakim agar kliennya Gatot diizinkan membuka rompi tahanan dan mengenakan pakaian biasa.
Permintaan itu dikabulkan majelis hakim dengan syarat begitu sidang selesai Gatot harus kembali mengenakan rompi tahanan. Di persidangan, Gatot menegaskan dirinya tidak pernah menyuruh sopirnya Surya Hakim membunuh Holly. Dia hanya ingin Surya memberi pelajaran pada istri sirinya itu. Gatot juga mengatakan tidak mengenal keempat rekan Surya lainnya. Selama ini dia hanya mengenal dan berkomunikasi dengan Surya. Gatot mengaku beberapa waktu belakangan dirinya dan Holly memang sering bertengkar, namun tidak berkepanjangan dan dapat diselesaikan, dan dia tidak pernah berencana membunuh Holly. Namun dia juga mengakui tingkah Holly menjengkelkan, mulai minta rumah hingga mendesak dirinya menceraikan istri pertamanya. Her, istri pertama Gatot, ikut bersaksi. Meski Gatot tidak minta izin padanya saat menikahi Holly, namun Gatot akhirnya memberitahunya tentang pernikahan itu. Hakim lalu bertanya, "Marah nggak pas bapak bilang gitu?" Her, sang istri, menjawab, "Marah sih enggak, cuma sedih. Ya mau gimana lagi?" Sang istri mengatakan meski sudah menikah lagi, sikap suaminya Gatot tidak berubah terhadap dirinya dan anak mereka. Her mengaku tidak pernah bertemu Holly dan juga tidak tahu selama ini sang suami Gatot membelikan Holly mobil Honda CR-V, sebuah apartemen, sejumlah perhiasan Swarovski, dan memberikan uang bulanan. Menurut sang istri, Gatot pernah menceritakan padanya tentang desakan Holly menceraikan dirinya. Menanggapi hal itu, Her hanya pasrah saja, semua terserah Gatot. Di persidangan, si sopir Surya Hakim mengaku dialah yang mengusulkan agar Holly dibunuh dan dibuang ke laut. Alasannya karena dia bersimpati kepada Gatot. Pada saat yang sama, Surya juga mengakui dia terdesak kebutuhan keluarga. Hal itu yang antara lain juga mendorongnya mengusulkan pembunuhan Holly agar mendapat upah besar. Kasus ini bikin bingung sebab Gatot dan Surya saling tuding. Si pejabat mengaku tidak tahu menahu tentang aksi pembunuhan itu, sedangkan Surya mengatakan Gatot adalah dalangnya. Dan bisa jadi orang-orang yang mengikuti kasus ini juga akan bertambah pusing saat mendengar vonis yang dijatuhkan hakim. Gatot Supiartono dinyatakan telah melakukan penganiayaan berencana, bukan pembunuhan berencana. Hakim menjatuhkan vonis penjara 9 tahun, lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum yang hanya menuntut Gatot hukuman 4 tahun penjara. Selanjutnya Gatot mengajukan peninjauan kembali namun ditolak. Pria itu juga dipecat dari BPK. Sedangkan pelaku lainnya yaitu Surya, Latif, dan Pago divonis 17 tahun penjara. Mereka kemudian banding dan hukuman diubah menjadi 9 tahun saja. Sedangkan Rusky Hutagalung tetap buron. Almarhumah Holly Angela dimakamkan di pemakaman Kadipiro, Karangtengah, Tuntang, Semarang. Menurut keluarganya, Holly memiliki 2 anak dari pernikahan terdahulu. Anak pertama sudah dewasa, lulusan D3, sedangkan anak kedua duduk di bangku SMP. Kepada media, keluarga dan teman-teman mengatakan Holly adalah wanita baik. Dia banyak menyantuni anak yatim. Di tempat asalnya, tak seorang pun mengenal nama Holly Angela. Yang mereka kenal adalah Niken Hayuwinanti, putri pasangan Bapak Sarino dan Ibu Agnes Rinastiti. Sepertinya nama Holly Angela adalah nama beken Niken di ibu kota. Kepada media, seorang kenalan mengatakan sekitar sebulan sebelum Holly meninggal, mantan ibu kosnya mengirimkan pesan lewat HP dan menanyakan kapan Holly main ke rumah. Holly lalu membalas pesan itu, "Maaf tante, saya tidak bisa mampir. Saya mau bertapa di tempat yang tinggi sekali." Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.